神格。Woyo, balik lagi sama teman santuy alias Joe Santuy dalam pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 174 ya guys ya. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, kita rekap dulu sedikit aja episode sebelumnya. Setelah seluruh anggota Hao-Chen berhasil mengalahkan para Raja Kematian, serta hanya tersisa Kesatria Kematian dan Naga Tulang saja, robot Menara Keabadian lantas meminta para penjaga suci untuk membawa seluruh anggota keluar dari Menara Keabadian. Pasalnya, King Hao-Chen ingin menggunakan kekuatan tahta Dewa Keabadian dan Penciptaan. Namun sayangnya, belum sempat Hao-Chen melepaskan kekuatannya, Hao Yu pada akhirnya berhasil menyelesaikan evolusi 8 kepalanya, sehingga Hao-Chen langsung menarik kekuatan dan berniat melakukan combo maut bersamanya. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman, simetriskan pandangan kalian, inilah waktunya kita baku hantam. Baru saja Hao-Chen ingin mengajak Hao Yu kembali dari tempat ini mengingat telah berhasil menyelesaikan proses evolusinya. Kesatria Kematian tiba-tiba saja kembali bangkit. Dia tidak ingin melepaskan Austin Griffin begitu saja. Bahkan tidak peduli apapun konsekuensinya, dia bertekad untuk membunuhnya serta melepaskan aura luar biasa menakutkan. Kemudian menggunakan kekuatan api asal untuk kembali membangkitkan pasukan mayat hidup. Di bawah instruksi Kesatria Kematian dan kekuatan api asal, seluruh arwah terlihat kembali bangkit. Selain memberikan energi mereka kepada Kesatria Kematian dan membuat kekuatannya meningkat ke level 9 tingkat 8, para pasukan mayat hidup juga terlihat berlari dengan gila, seolah-olah ingin meledakkan tubuh mereka bersama Austin Griffin. Di momen krusial seperti ini, Hao Yu tiba-tiba bereaksi dan melepaskan 8 atribut dari 8 kepalanya menjadi sebuah barrier pembatas. Selain mengurung Kesatria Kematian, barrier tersebut memiliki nama pelucutan 8 elemen, sehingga mampu menekan kekuatan Kesatria Kematian. Meskipun berhasil keluar dari ancaman Kesatria Kematian, Hao-Chen seolah-olah merasakan hal berbeda dari Hao Yu. Selain Hao Yu terus-menerus mengamuk, dia tiba-tiba saja melepaskan sebuah energi luar biasa edun menyerupai sebuah bola raksasa, serta berniat untuk membunuh seluruh orang di tempat ini dan menghancurkan dunia kematian. Kengerian kekuatan yang dilepaskan Hao Yu jelas membuat tim Hao-Chen juga panik, di mana Hao Yu saat ini tenggelam dalam kebencian dan tidak bisa berpikir dengan jernih. Dengan adanya fakta tersebut, Hao-Chen lantas secara nekat memblokir serangan Hao Yu menggunakan perisai ilahi matahari dan bulan. Meskipun Hao-Chen sempat berada dalam bahaya, namun untungnya dia memiliki segel kontrak dengan Hao Yu, sehingga membuat Hao Yu kembali teringat dengan semua penderitaannya. Di saat seluruh mayat hidup terus menyiksanya bagaikan sebuah bencana, serta tidak ada satupun yang peduli kepadanya, sosok King Hao-Chen tiba-tiba saja muncul di hidupnya, bahkan berjanji untuk selalu melindunginya. Ingatan tersebut seketika membuat Hao Yu tersadar dari amarah dan dendamnya selama ini, sehingga membuat situasi terkendali seperti sebelumnya. Bahkan Hao-Chen kembali berjanji akan selalu melindunginya sama seperti saat mereka masih kecil. Tidak sampai di sini, ketika seluruh anggota berkumpul, Hao-Chen juga mengatakan seluruh orang datang ke tempat ini untuk menjemputnya kembali ke benua Sengmo.
Dia juga menegaskan kepada kesatria kematian kalau Hao Yu tidak akan pernah kembali lagi ke tempat ini. Sebelum benar-benar pergi meninggalkan dunia kematian, Hao Yu telah memberikan Hao Chen 2 atribut tambahan dari 2 kepala barunya, kemudian langsung cabut meninggalkan dunia kematian. Pasca kepergian anggota Hao Chen, Ratu Lich dan kesatria kematian telah merasa frustasi. Pasalnya dengan evolusi 8 kepala, mereka tidaklah lagi bisa berbuat apapun kepada Austin Griffin. Namun yang lebih mengejutkan, mereka tidak menyangka ada seorang manusia yang mampu mempengaruhi pilihan Austin Griffin. Di saat Long Tianying beranggapan semuanya berjalan lancar melihat 8 kepala Hao Yu sangat gembira, Lin Xin dan Sima Xian langsung membenarkan hal itu. Terlebih lagi, Hao Yu saat ini memiliki tambahan atribut logam dan petir. Bahkan di seluruh benua Sengmo, mereka beranggapan tidak akan ada binatang tunggangan lebih ajaib daripada Hao Yu yang memiliki 8 atribut sekaligus. Nah, dikarenakan kedua kepala yang baru lahir memiliki atribut petir dan logam, Hao Chen lantas menamai mereka Xiaolei dan Xiaojin. Bahkan Xiaojin ternyata mampu meludahkan sebuah emas. Dikatakan, emas tersebut memiliki kualitas sangat tinggi dan berguna untuk membuat senjata tingkat tinggi. Fakta barusan jelas membuat Lin Xin yang notabene sangat tergila-gila dengan emas langsung mencoba merayu Xiaojin. Di tengah-tengah momen kocak tersebut, Lin Xin tiba-tiba saja tersambar petir oleh Xiaolei. Bahkan menurut perkataan Hao Chen, Xiaolei tidaklah ingin ada yang mengganggu Xiaojin. Ya bisa dibilang, meskipun Xiaolei ini adalah kepala baru yang terlahir, namun dia berperan sebagai yang tertua di antara kepala lainnya. Dia seperti pelindung bagi mereka. Singkatnya, tidak ingin momen kembalinya seluruh anggota terlewatkan dan akan selalu bersama selamanya, Hao Chen dan seluruh anggota lantas memutuskan untuk melakukan foto sebagai kenang-kenangan sebelum memulai serangan balik terhadap ras iblis. Beberapa saat kemudian, ketika Long Tianying merasakan kekuatan Hao Chen bertambah setelah kembali dari dunia kematian, Hao Chen sendiri langsung membenarkan hal itu, di mana setelah Hao Yu memiliki 2 kepala tambahan, dia juga memberinya 2 atribut baru, sehingga membuat kekuatannya meningkat ke level 9 tingkat 6. Fakta barusan jelas membuat Long Tianying nambah terkejut. Pasalnya setelah menerobos level 9, kenaikan 1 tingkat sangatlah sulit, serta kenaikan 1 levelnya bisa membuat kekuatan sangat berbeda. Tapi Hao Chen justru dengan mudah menuju tingkat 6. Hao Chen menegaskan, dengan kembalinya Hao Yu dan Yating, maka pembagian tugas timnya melawan ras iblis di masa depan menjadi jauh lebih sempurna. Dia dan Sai Er akan berperan sebagai penyerang garis depan dan membuka jalur penyerangan. Chen Ying-er membuka gerbang kehidupan untuk melakukan serangan secara massal untuk membombardir pasukan iblis. Wang Yuan dan Sima Xian akan bertugas melakukan serangan dari kedua sayap. Mereka juga akan memiliki tugas untuk melindungi Lin Xin dan Chen Ying-er dalam pertempuran. Kemudian juga membantu serangan depan dari arah berbeda. Dikarenakan Han Yu telah memperoleh tahta segel dewa, kekuatan serangannya juga meningkat drastis. Dia juga mampu memberikan efek negatif dan ketakutan kepada pasukan iblis, serta bekerja sama dengan Yang Wenzhou dalam barisan penyerang terkuat. Lin Xin akan menggunakan teknik sihir serangan terkuatnya demi membombardir seluruh pertahanan klan iblis. Saat ini juga, binatang tunggangan anggota menjadi kuat dan bisa bertarung secara independen, di mana Maidu dan Mata Jahat bisa kapan saja mengambil alih serangan, sementara Hao Yu jelas menjadi kartu andalan terkuat mereka. Tidak sampai di sini, dengan adanya Zhang Fang yang telah memiliki tahta ilahi kebijaksanaan dan spiritual, dia bisa memberikan dukungan penuh kepada seluruh anggota, sehingga peluang kemenangan juga sangat besar.
sedangkan Yating mampu melakukan tanggung jawab penyerangan dan penyembuhan di waktu yang sama. Dengan kata lain, tidak peduli sekuat apapun dewa iblis yang akan mereka hadapi nantinya, timnya pastilah masih mampu melakukan pertempuran. Sambil membenarkan ucapan Hao Chen, Long Tianying juga mengatakan, perang 4 tahun yang lalu memiliki imbas sangat parah dan kerusakan di setiap benteng, membuat sumber daya perang hampir habis, serta banyak pasukan tewas dan terluka. Kerugian tersebut akhirnya membuat keenam benteng tersadar betapa lemahnya sistem mereka selama ini, sehingga selama 4 tahun tersebut, aliansi telah memperkuat pembangunan benteng dan pasukan, serta melengkapi sumber daya pertempuran. Saat ini, aliansi termasuk 2 tim pemburu iblis tingkat bangsawan dan para pemimpin kuil memiliki total 63 kesatria tingkat 9, lebih dari 200 kesatria tingkat 8, bahkan 36 tahta emas kini sudah memiliki pemilik, sedangkan para kesatria di bawah level 8 digabungkan ke dalam 6 legiun yang telah lama terbentuk serta ditempatkan di 6 benteng aliansi. Dengan kata lain, seluruh persiapan aliansi untuk memulai perang telah sempurna, menjadi kekuatan paling kuat untuk umat manusia selama 6.000 tahun terakhir. Tepat di saat Hao Chen merasa puas mendengarkan hal itu, serta merasa bisa segera melakukan serangan balik terhadap ras iblis, Long Tianying menegaskan, sejak perang sebelumnya, ras iblis juga tidak melakukan pergerakan. Selain 2 pilar iblis dihancurkan oleh Hao Yu, 30 dewa iblis juga tewas, sehingga ras iblis juga mengalami kerugian cukup besar dan tidak mungkin pulih dalam waktu singkat. Tidak berselang lama, di tengah-tengah obrolan mereka, Yang Hao Han terlihat memberikan informasi genting kalau Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu telah mengelabui pengawasan dari 2 tim pemburu iblis tingkat bangsawan. Dia memimpin Dewa Iblis ke-8 dan ke-10 menyerang surga impian untuk merebut kepala dewa. Informasi barusan jelas membuat Hao Chen dan kakeknya terkejut. Mereka sadar tujuan Feng Xiu pastilah ingin menjadi dewa yang sebenarnya, sehingga jika dia berhasil, maka tidak ada lagi peluang untuk mengalahkannya. Di tempat lain, Kaisar Feng Xiu ternyata benar-benar mendatangi surga impian dan meminta kedua bawahannya untuk memblokir wilayah surga impian dari dunia luar serta segera menemukan harta kepala dewa. Fakta pembobolan yang dilakukan Kaisar Feng Xiu jelas membuat Xiaolei dan naga alam terkejut, di mana segel tersebut sangat kuat dan ditinggalkan oleh Dewi Alam. Jika Feng Xiu bisa membobolnya, maka kekuatannya pastilah sangat mengerikan, sehingga membuat Xiaolei segera memohon kepada Hao Chen untuk datang ke tempat ini. Jika tidak, harta kepala dewa pastilah akan jatuh ke tangan Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 174 ya guys ya. Dimana selain Hao Yu berhasil berevolusi menjadi 8 kepala dan akhirnya kembali ke benua Sengwo, seluruh persiapan aliansi juga telah matang untuk melakukan serangan balik terhadap klan iblis. Bahkan Hao Chen dan kakaknya beranggapan mereka kali ini memiliki peluang untuk benar-benar mengusir ras iblis dari benua Sengmo. Namun sayangnya belum sempat rencana mereka terrealisasi, Kaisar Feng Xiu udah nyerang surga impian dan bertujuan mendapatkan harta kepala dewa. Kalau dia benar-benar sampai dapat harta itu, ya pastinya jadi dewa pertama di benua Sengmo ya guys ya. Dan pastinya umat manusia nggak memiliki peluang untuk mengalahkannya, meskipun memiliki tata segel keabadian dan penciptaan. Jadi gimana sih keseruannya? Kita bahas lagi di alur cerita Kamis depan ya guys ya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri. See you and bye. Bye. Today, I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile.
hurts to watch your blue eyes fade to gray.